dan hakikat dari sholat itu. Rangkalnya sholat, bentuknya sholat, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Fa'amma suratuha fahiya al-arkanu wal adabu dhahiratu minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wat tasbihi wa nahwiha. Rangkanya bentuknya sholat itu berkaitan dengan masalah fikih. Aturan-aturan sholat secara lahiriah berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan sunnah-sunnahnya secara lahiriah, berdiri pada waktu sholat bagi siapa yang mampu di sholat fardu, qiraat yang dibaca di sholat, berkaitan dengan ruku, sujud, bacaan tasbih, dan bacaan-bacaan sholat lainnya. Fadhal Ustaz. Fadhal. Nah, itu kerangka sholat. Kemudian wa amma haqiqatu. Sedangkan hakikatnya sholat ini belum kita bahas. Hah? No? Mic-nya kurang keras. Sedangkan hakikat sholat fahiya al-huduru ma'allah. Hakikatnya sholat apa? Hakikat sholat itu al-huduru ma'allah, hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Bagaimana hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat? Yaitu pada saat dia sholat, dia sadar apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, dia menyadari itu. Jadi sebetulnya hampir sama dengan zikir, karena sholat itu bagian dari zikir. Kalau nanti ada juga pembahasan tentang zikir. Nah, zikir itu kan ada cara-caranya. Imam Ghazali mengkategorikan zikir itu tingkatan pertama zikir dengan lisan, tapi dengan hati yang lalai. Kemudian tingkatan yang kedua, zikir dengan lisan dan hati yang ikut berzikir mukallafan, dengan dipaksa. Jadi bagaimana lisannya berzikir, hatinya juga ikut berzikir. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab yang lain dia menjelaskan hati yang berzikir itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, lisannya mengucapkan zikir, hatinya juga mengucapkan zikir seperti apa yang diucapkan lisan. Jadi lisannya la ilaha illallah, hatinya juga ikut mengucapkan bersama lisannya la ilaha illallah. Jadi bersamaan dengan lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana sih mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hati? Hati kita ini bisa berbicara. Coba kita diam, jangan bicara nih, mulutnya kita tutup, hatinya bicara, bisa nggak? Bisa. Hati kita itu bisa berbicara. Nah, kalau berpikir lisan dengan hati, caranya lisannya la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah. Makanya itu harus fokus. Kalau tidak fokus tidak bisa. Imam Ghazali mengatakan tahap kedua orang berpikir itu zikrul lisan wal qalb ma'an mukallafan, dipaksa. Harus memaksa dulu. Kalau tidak dipaksa, ya tidak naik-naik tingkatan zikir kita nanti. Tidak akan pernah naik. Nanti kita cuma di tahap awal terus zikir dengan lisan, tapi hatinya lalai. Tahap ketiga, zikrul lisan wal qalb tab'an.
zikir lisan dan hati yang sudah menjadi kebiasaan. Nanti kalau kita paksa terus, hati kita juga ikut berzikir bersama lisan, lambat laun nanti hati kita itu sudah tidak kita paksa lagi, dia sudah otomatis. Kalau lisan kita zikir, hatinya ikut juga zikir, menjadi kebiasaan. Ini tahap ketiga. Tahap keempat, kata Imam Ghazali, tahap keempatnya istawla al-madhkur ala qalb yang berzikir, yang disebut akan menguasai hati yang menyebut. Yang menyebut manusia, yang berzikir, yang disebut. Nah, ini tahap keempat, Allah akan menguasai hati manusia tadi. Hati manusia kalau sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak bisa lalai, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di kamar mandi, mau di tengah pasar, mau tidur, orangnya tidur, hatinya tetap zikir terus, karena hatinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengatakan itulah makna dari ayat fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, Allah Subhanahu wa taala meminta hambanya untuk menyebut namanya, mengingatnya. Itu perkara yang wajar. Hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi azkurkum, Allah mengingat hambanya, menyebut hambanya. Allah menguasai hamba tadi sehingga hamba itu tidak punya kelalaian di dalam hidupnya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat kalau mau khusyuk juga harus seperti itu. Karena di dalam sholat itu isinya zikir. Dari mulai takbir, bacaan Al-Fatihah, dari rukuk bacaannya tasbih, i'tidal bacaannya tahmid. Jadi bagaimana caranya saya mau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati saya? Mulai dulu kita tidak bertakbir dengan lisan Allahu Akbar, kecuali hati kita juga ikut bertakbir. Lisan kita baca Al-Fatihah, hati kita juga membaca Al-Fatihah sampai nanti menjadi kebiasaan. Kemudian sholat kita ini bisa hadir dari mulai takbir sampai kemudian salam. Itu tingkatan hadirnya hati yang pertama. Kalau tingkatan di atas itu, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab yang lain, kalau tidak salah di kitab Ithafus Sa'il, dia mengatakan tingkatan yang kedua, lisannya mengucapkan zikir, hatinya menghadirkan makna zikir. Bukan ikut mengucapkan, tapi maknanya zikir hadir di dalam hati. Jadi kalau yang pertama tadi, tingkatan yang pertama, lisan saya mengucapkan la ilaha illallah, hati saya juga ikut mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tingkatan yang kedua, lisan saya mengucapkan la ilaha illallah, hati saya menghadirkan maknanya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan punah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai, semua orang itu harus memulai dari anak tangga yang pertama. Mulai, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, zikir yang tahap pertama itu, yaitu lisannya saja berzikir tapi hatinya lalai. Zikir yang model seperti ini, kata Imam Ghazali, jalilatun naf'i wal fa'idah. Zikir yang seperti ini manfaatnya sangat kecil dan faedahnya sangat kecil, dan
lahu atharun dhaifah. Kata dia, bekasnya di dalam kehidupan sangat lemah. Dampaknya zikir itu sangat lemah di dalam kehidupan. Orang yang banyak zikir itu kan harusnya dia hidupnya lebih tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir itu hati kamu bisa tenang. Kok saya zikir terus tidak tenang-tenang ya hati saya? Ada corona bingung, ada ini bingung, padahal saya zikir terus, pagi zikir, sore zikir. Karena kamu zikir dengan hati yang lalai. Ada dampaknya tapi sangat kecil. Kalau kamu sudah mulai ikut mengajak hati kamu berzikir dengan lisan, nanti dampaknya akan lebih kuat. Tapi kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, walaupun zikir dengan hati yang lalai itu dampaknya kecil, toh juga masih ada dampaknya. Jangan ditinggalkan sama sekali ya. Jangan kemudian, wah kata Imam Ghazali dampaknya kecil. Sudah mulai besok saya nggak usah zikir aja lah. Lebih parah lagi nih, tidak ada zikir di dalam hidup akan lebih parah lagi. Walaupun dampaknya kecil, tetap ada dampaknya. Jangan ditinggalkan sama sekali. Ada satu orang bertanya kepada seorang arif billah, wahai Syekh, orang besarnya, waliullah ini yang ditanya, wahai Syekh, saya ini setiap hari tidak pernah meninggalkan zikir, tapi hati saya lalai. Tidak pernah hadir di dalam hati saya zikir-zikir. Kata ulama tersebut, orang besar itu, dia mengatakan, ihmadullah, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan salah satu anggota di dalam tubuhmu untuk menyebut nama Allah. Minimal kamu menjadikan lisan kamu tidak maksiat. Minimal ya, menjadikan lisan kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di minimal, harus mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat. Salat itu akan mendatangkan bekas di dalam hidup kita kalau kita sudah mulai mencoba menghadirkan apa yang kita baca di dalam salat itu pada hati kita. Sehingga kita waktu salat itu tidak lalai, hati kita tidak jalan kemana-mana. Tadi mulai diajak ikut membaca atau menyebutkan apa yang kita sebutkan di dalam sholat tadi. Mulai, harus dimulai. Kalau nggak dimulai sampai kapan lagi? Nah, harus dimulai. Nah, Imam Ghazali sampai mengatakan, sebelum orang mengajak hatinya ikut sholat, maka dia belum tergolong orang-orang yang mendirikan sholat di sisi Allah. Baru mengerjakan sholat. Dia termasuk orang yang meninggalkan sholat atau tidak? Jelas tidak. Dia tidak meninggalkan sholat. Dia mengerjakan sholat, tapi dia belum mengajak hatinya ikut sholat. Jadi belum sempurna sholatnya. Kalau belum sempurna berarti belum didirikan secara benar. Padahal kan perintahnya di dalam Al-Quran itu diperintahkan kita untuk mendirikan sholat. Wa aqimus sholata, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Nah, makna mendirikan bentuk aturan sholat di dalam fikih dan mendirikan secara batiniah, yaitu menghadirkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang pertama, hudur ma'allah, hadir bersama Allah di dalam sholatnya. Tidak seperti orang mengigau, mau merocos bicara tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Nah, banyak di antara kita sholat sudah baca Al-Fatihah. Tadi sudah baca atau belum ya? Padahal sudah baca Al-Fatihah. Berarti dia itu tidak sadar ketika membaca Al-Fatihah. Yang lebih parah lagi sudah sujud. Tadi saya pakai rukuk apa enggak ya? Kamu rukuk apa enggak tadi? Kemana kamu waktu rukuk tadi? Nah, kalau mau tahu sholat kita hadir atau tidak, ingat gak tadi yang dibaca ayatnya apa oleh imam waktu sholat maghrib?
Kalau tidak ingat berarti sholatnya tidak hadir. Tidak hadir sholatnya. Makanya kita harus berupaya menghadirkan hati di dalam sholat. Nah, itu bentuk hakikat sholat. Yang kedua, ikhlasun niyyah wal qasdi lillah. Memurnikan niat dan tujuan sholatnya hanya untuk Allah. Kalau sholatnya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sah secara fikih, tapi dia tidak sah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha tahu apa yang kita tuju di dalam ibadah kita. Salat Allahu Akbar supaya disebut si fulan orang soleh. Ini bisa menggugurkan keabsahan salat itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau titik tolaknya dari pertama tujuannya sudah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu timbul di tengah-tengah, kata ulama, kalau timbul di tengah-tengah, niatnya berubah di tengah, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bangkitnya dia untuk sholat itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya manusia. Waktu dia sholat, niatnya mau sholat sunnah umpamanya, di tengah-tengah ada temannya masuk, nah timbul supaya tahu nih saya sholat, saya ini ahli sholat ini, di tengah-tengah sholat. Padahal tadi pertamanya niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau riaknya ada di tengah-tengah sholat, segera istighfar, sholatnya masih diterima oleh Allah. Tapi kalau titik sholat dia mengerjakan sholat itu dari awal sudah karena ingin pujian, itu tidak akan diterima sama Allah. Jadi ketika kita bangkit mau sholat, ingatkan di dalam hati kita lillahi ta'ala. Makanya niat itu kan disunnahkan waktu kita mengucapkan niat, kita juga mengucapkan lillahi ta'ala, sunnah. Nawaitu usalli salatal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan sekedar niat, tapi itu sebetulnya mengingatkan kita pada saat kita mau mengerjakan ibadah, bahwa tujuan dari ibadah itu adalah sholat. Lebih-lebih lagi kalau kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Nah, ini bentuk hakikat dari salat. Kemudian wal iqbal bi kunhil himmati 'ala Allah taala, dan menghadapkan keinginan, semangat secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sholat itu dianjurkan kita menyodorkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lain, mengharapkan nafahat, mengharapkan rahmat, mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk totalitas keinginan kita hanya kepada hal-hal itu, mengejar semua itu. Jadi kita ini diperintahkan untuk menginginkan. Jadi kita perintah hati kita untuk menginginkan hal itu. Makanya jangan sampai kita mendatangi sholat atau mengerjakan sholat dengan malas-malasan. Tidak boleh. Di antara sunnahnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat itu di dalam kitab fikih, sebelum mengerjakan sholat harus menjadikan hati berbahagia menghampiri sholat. Sunnah itu, mendatangi sholat dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira. Nah, ini namanya himmah, semangatnya ini totalitas mau mengerjakan
sholat tadi, dan dimakruhkan orang mendatangi sholat males-malesan. Ya, dan itu merupakan cirinya orang munafik. Dalam ayat kan disebutkan, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu sholat, bukan tidak sholat dia. Orang munafik itu. Tapi karena dia tidak meyakini sholatnya, ya dia setengah-setengah. Bagaimana orang mau menjalani sesuatu yang tidak dia yakini dengan totalitas? Tidak mungkin. Karena dia tidak meyakini, dia bangunnya mengerjakan sholat itu kata Allah, qamu kusala. Bangun sama malas-malasan. Jangan sampai kita punya sifatnya orang munafik. Jangan sampai pula anak-anak kita bangkit mengerjakan sholat seperti sholatnya orang munafik. Wah Ustaz, berarti mulai besok saya mesti malas-malasan, nggak usah sholat dulu. Lebih salah lagi. Hah? Terus bagaimana? Bangun malas-malasan salah, nggak sholat juga salah. Jadi saya harus bagaimana? Harus bangun dengan gembira. Kalau belum bisa, ya dicari bagaimana caranya supaya saya ini bahagia mengerjakan sholat. Harus digali spiritualnya, rohaninya. Harus dicari apa yang menjadikan saya bahagia di dalam sholat ini, sampai nanti ketika dengar adzan itu, himmah kita, keinginan kita, semangat kita waktu dengar adzan itu seperti semangat kita waktu mau nonton bola atau lebih. Kalau mau nonton bola semangat, wah semangat bisa. Tidak pakai alarm sudah bisa bangun sendiri walaupun tengah malam. Coba diajak tahajud. Tahajud. Ya Allah, setengah mati. Mau diajak tahajud itu seperti mau diajak pergi ke gunung gitu ya. Susahnya luar biasa. Karena tidak ada semangat di situ. Makanya Allah itu memberi harapan supaya kita ini bersemangat. Nah, jadikan kita ini bersemangat ketika mendengar harapan-harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jam'ul qalbi alaihi, dan memfokuskan hati ke sholat itu. Jangan sampai hatinya ke kanan dan ke kiri. Fokus di dalam sholat. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Dianjurkan di dalam fikih, kalau kita punya masalah yang belum selesai, lebih baik diselesaikan dulu sebelum masuk sholat. Takutnya nanti waktu sholat masalahnya masih kebawa di dalam sholat. Nah, membantu supaya kita ini fokus, hati kita fokus. Biasanya kalau kehilangan barang dicari nggak ketemu, begitu sholat langsung ketemu di dalam sholat. Ada orang kehilangan barangnya langsung cepet-cepet sholat. Allah. Salam, sholat sunnah biasa ya. Salam, saya ingat ini barang saya di mana. Bisa, hebat kamu sholat kamu. Biasanya soal di sholat gak tahu. Begitu sholat langsung ingat barangnya di mana. Saya tipu setan, kata dia ya. Setan saya tipu, padahal dia yang ketipu juga ya. Dia yang ketipu. Kalau ada pernah terjadi sholat satu masjid, ini cerita guyon ini ya. Sholat satu masjid, sholat isya, imamnya belum rakaat ketiga sudah salam. Satu masjid semua ikut salam. Jadi lupa semua nih satu masjid, gak ada yang hadir sholat, gak ada yang fokus ya. Satu masjid salam semua, kecuali ada satu orang yang di pojok masjid itu. Subhanallah, dia teriak. Ingat imamnya, langsung lanjutkan ya. Allahu Akbar, karena belum banyak bergerak, dilanjutkan. Makmum yang lain juga ikut imam ya. Begitu imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah sujud sahwi.
yang di belakang masjid yang teriak subhanallah itu disalami satu masjid. Masya Allah, satu masjid ini yang khusyuk sholatnya cuma kamu, yang lain melayang kemana-mana. Dia tapi disalami satu masjid itu dia malu. Kamu kok seperti itu? Mestinya kamu bersyukur kepada Allah. Enggak. Sebenarnya saya juga tidak khusyuk sholatnya. Kata yang mengingatkan tadi itu. Kok enggak khusyuk? Satu-satunya orang yang ingat cuma kamu kok. Kata dia, iya sebab saya kalau sholat itu membayangkan perjalanan dari Jakarta ke Solo. Kata dia, ini dia orang Solo pindah di Jakarta kan saya. Loh bagaimana? Rakaat pertama itu saya bayangkan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Kata dia. Rakaat kedua Cirebon sampai Tegal. Rakaat ketiga Tegal sampai ke Semarang. Rakaat keempat Semarang sampai ke Solo. Nah ini kok sudah baru di Semarang kok sudah salah, kata dia. Berarti ada yang kurang ini. Jadi yang dianggap khusyuk itu juga tidak khusyuk. Waktu sholat tidak fokus, bayangkan perjalanan terus. Rupanya dia supir mungkin ya. Jadi dia membayangkan perjalanan terus dia. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikaruniai sholat yang khusyuk, yang hudur insyaallah. Wa ayyakuna fikraka magsuran ala salatika fala tuhaddith nafsaka bighairiha. Ini sebetulnya makna dari jam'ul galab. Pikiran kamu hanya terbatas di sholat kamu, maka jangan engkau menghadirkan sesuatu di dalam jiwamu kecuali pikiran sholat ini. Jangan sampai keluar dari sholat. Nanti dulu itu masalah pekerjaan, masalah anak, masalah makanya di dalam ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini kan turun sahabat kalau sedang mabuk-mabukan sebelum ada larangan minum khamr ini. Kalau kamu sedang mabuk, jangan mendekati sholat. Kata sebagian ulama, ayat ini secara makna masih berkelanjutan sampai saat ini. Setiap orang yang mabuk arak atau yang sadar tidak mabuk arak dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Loh, orang tidak minum arak mabuk ini mabuk apa? Mabuk dunia. Kalau kamu masih mabuk dunia, jangan kamu dekati sholat. Artinya begitu kamu, kata sebagian ulama, maknanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala-galanya, termasuk perkara yang sedang kita alami. Itu kecil semuanya. Kalau kita menghadap Allah yang Maha Besar, semua masalah, semua perkara kecil. Itu nomor 2. Kita menghadap sesuatu yang Maha Besar. Kemudian bentuknya takbir Allahu Akbar ada 2 makna. Makna yang pertama menampik dunia ke belakang. Urusan dunia nanti. Dunia ini ke belakang semua. Makna yang kedua, orang yang begini berarti nyerah, pasrah. Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna-makna seperti ini bagus kalau kita hadirkan di sholat. Allah, dunia di belakang. Ya Allah, saya di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, pasrah saya. Allah. Nah, rukuk, sujud itu juga ada makna-maknanya dan dijelaskan oleh para ulama di berbagai kitab. Di antaranya ada salat, ada buku yang berjudul Salatul Muqarrabin, karangan seorang ulama bernama Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Baham. Bukunya tipis, tapi luar biasa. Nah, nanti mungkin di kesempatan yang lain bisa kita bahas insyaallah. Kemudian wa takunu muta'addiban bi adabil munajati ma'allah ta'ala. Dan pada saat kamu sholat itu kamu beradab muta'addiban bi adabil munajat, dengan adabnya seorang hamba yang bermunajat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adabnya seseorang ketika dia berdialog dengan Tuhannya? Qala alaihi salatu wassalam, innamal musalli munaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhan. Kita kalau berdialog dengan seorang tokoh, adabnya kan, ya Pak, ya, dialog dengan orang tua kita, beradab kita. Bagaimana kalau kita berdialog dengan ulama besar? Wah, kita pasti akan nunduk-nunduk ini ya. Ngomongnya, bicaranya kita atur. Mungkin enggak kita bicara di hadapan ulama besar, kemudian nengok kanan, nengok kiri, terus gerak, banyak gerak. Nah, mungkin pasti akan tenang badan kita. Kita tidak akan tengok kanan, tengok kiri. Waktu berbicara kita atur bicaranya. Pasti kita akan fokus. Waktu dia bicara kita akan mendengarkan ucapannya, benar-benar kita dengarkan. Nah, bagaimana kalau di hadapan Rasulullah? Umpamanya Rasulullah hadir di depan kita. Sahabat itu kalau di depannya Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam riwayat seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung yang bertengger. Burung itu kalau bertengger di dahan yang kena angin, bergerak, terbang dia, dan mungkin tenang. Tapi kalau dahannya diam, tidak bergerak, burung itu akan tenang. Nah, diumpamakan sahabat itu seperti pohon atau ranting yang tenang. Seakan-akan di atas kepalanya ini ada burung yang bertengger. Kalau ada burung yang bertengger, burung itu nggak tahu kalau itu manusia. Tenang, tidak bergerak. Karena hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulullah seperti itu, bagaimana kepada Allah? Makanya disebutkan dalam riwayat, sahabat itu kalau sholat malam di masjid, mereka itu berdiri seakan-akan seperti tiang masjid. Kalau kita dari jauh lihat, kita menyangka itu tiang masjid. Karena tidak gerak-gerak, tenang badannya. Di antara ciri-cirinya orang yang khusyuk, itu badannya tenang. Karena dia fokus kepada sesuatu. Tidak banyak bergerak. Subhanallah. Nah, kita waktu sholat itu dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdialog dengan Allah. Nah, kita menghadirkan, ini saya sedang bicara kepada siapa? Bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dengan adab. Tidak boleh tengok kanan, tengok kiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau seorang hamba di dalam sholatnya, begitu dia bertakbir Allahu Akbar, maka Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba. Kalau hamba itu nengok kanan, nengok kiri, lihat motif sarung, lihat gambar A, gambar B, ya. Kalau hambanya ini nengok kanan, nengok kiri, melirik kanan, melirik kiri, Allah itu berbicara kepada dia, tapi dia nggak dengar kan? Wahai hambaku, aku menghadapkan wajahku kepadamu, tapi engkau berpaling dariku. Apa ada yang lebih baik, lebih indah dariku? Sehingga engkau memalingkan wajahmu, pandanganmu dariku. Kalau dia berpaling kedua kali, Allah mengulangi lagi. Kalau dia berpaling ketiga kali, Allah berbicara kepada hamba, jadi wahai hamba, engkau berpaling dariku, aku juga berpaling dariku. Kalau Allah berpaling, dapat apa ini hamba? Nah, makanya kita harus betul-betul fokus. Beda orang yang berusaha fokus dengan orang yang sama sekali nggak mau fokus. Kalau orang berusaha, sudah berusaha tapi belum mampu, Allah tetap akan menerima sholat hamba tadi karena dia berusaha. Minimal usahakan satu tahap demi satu tahap. Mulai dulu dari takbiratul ihram.
Waktu takbiratul ihram yang fokus, Allahu Akbar, hadirkan makna-makna takbir di dalam takbiratul ihram. Nanti kalau sudah bisa istiqomah, tambah lagi Al-Fatihahnya, bisa istiqomah, tambah lagi rukuknya, dan begitu seterusnya sampai kita bisa total mengerjakan sholat dengan sempurna. Mungkin enggak? Mungkin kalau kita mau. Kalau kita enggak pernah berusaha ya enggak tambah-tambah sholat kita ini ya. Tapi kalau kita berusaha, orang yang berusaha pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak pernah mau berjuang di situ, ya tidak akan dapat apa-apa kita di dalam sholat kita, kecuali mendapatkan pahala menggugurkan kewajiban saja. Padahal sholat itu di antara manfaatnya yang besar di dalam kehidupan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah kita, sholatnya loh ya, yang mencegah kita berbuat keji dan berbuat munkar. Wa qala alaihi salatu wassalamu wa idza qama al-'abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Ini di antara makna hadis yang saya sampaikan tadi. Rasulullah juga bersabda, ketika seorang hamba itu berdiri mendirikan salatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan wajahnya kepada hamba tadi. Menghadapkan wajah ini kiasannya. Artinya Allah menghadapkan rahmatnya, menghadapkan ampunannya, menghadapkan pandangannya kepada petunjuknya, taufiknya, hidayahnya kepada hamba tadi. Inilah bentuk dan hakikat dari sholat yang harus kita penuhi pada saat kita mengerjakan sholat, supaya kita termasuk hamba yang mendirikan sholat secara sempurna. Kenapa sih kok membahas ini? Membahas masalah sholat ini kan kita masalahnya wirid. Kok tahu-tahu masuk membahas masalah sholat khusyuk, mendirikan sholat? Sebab dia mau menjelaskan wirid yang pertama kali harus kita jaga adalah wirid sholat. Wirid itu ada macam-macam. Wirid itu ada macam-macam. Apa wirid? Kita sudah pernah membahas makna wirid. Wirid adalah segala kegiatan positif yang kita lakukan di waktu tertentu dengan jumlah tertentu, istiqomah, tidak kita tinggalkan. Siapa yang menjalankan wirid secara istiqomah, nanti hatinya akan dibanjiri cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu jalan cepat, jalan tol untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wirid yang harus kita jalankan? Kegiatan positif apa? Nomor 1, sholat. Kita tidak berbicara sholat fardu. Kalau sholat fardu itu mau tidak mau harus tambah dari sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Wala yanbaghi an tashtagila bi naflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnah al-mutahharah min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qaulihi hatta ta'tiya 'alal 'adadil akmal minhu. Nah, tadi sebelumnya kita juga sudah membahas salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu dan sebab. Orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah harus punya jatah juga mengerjakan salat sunnah mutlak semampunya. Salat sunnah mutlak itu tidak ada jumlahnya, tidak ada waktunya, dikerjakan kapanpun bisa. Ulama semua punya wirid salat sunnah mutlak. Ada yang setiap malam 1000 rakaat, ada yang 500 rakaat, ada yang 200 rakaat. Nah, kita semampunya. Kalau langsung tahu-tahu pulang dari sini 1000, bisa mati kita ya, bisa pingsan kita. Tidak usah pikir 1500 dulu, mulai dulu yang dari yang kecil-kecil, walaupun cuma 2 rakaat. Salat sunnah mutlak menunjukkan semangat kita dalam mendekat kepada Allah, tapi dikerjakan secara kontinu.
sedikit tapi continue itu lebih disukai Allah daripada banyak tapi cuma sekali. Sedikit tapi continue itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita sibuk mengerjakan nafilah mutlaqah, salat sunnah yang mutlak, kata beliau, tidak pantas seorang hamba menyibukkan diri mengerjakan salat sunnah mutlak di waktu salat sunnah yang diriwayatkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah tersebut atau sabdanya tentang salat sunnah tersebut. Maksudnya jangan menyibukkan diri dengan salat sunnah mutlak di waktu yang sebetulnya Anda harusnya mengerjakan salat sunnah yang ada riwayatnya Nabi Muhammad mengerjakan, yaitu salat sunnah yang terikat waktu atau terikat sebab. Umpamanya waktunya salat duha, sibuk dengan salat sunnah mutlak tapi meninggalkan salat duha. Tidak pantas kamu. Salat duha 2 rakaat itu lebih afdal daripada salat sunnah mutlak ribuan rakaat. Karena yang ini Nabi Muhammad pasti mengerjakan. Yang ini tidak ada dasarnya. Maksudnya tidak ada dasarnya, kamu boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Kalau yang sunnah mutlak ini, yang salat sunnah duha, jangan sampai kamu ketinggalan. Nah, makanya famin dzalika di antaranya wirid yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu salat sunnah pertama yang ada riwayatnya Nabi mengerjakan. Ini wirid pertama. Jangan meninggalkan salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mau punya wirid ya. Salat sunnah yang dikerjakan Nabi itu ada prioritasnya semua. Mana yang harus kita dahulukan? Nabi mengerjakan duha, ada salat sunnah awabin, ada salat sunnah tahajud, ada salat sunnah hajat, ada salat sunnah istikharah. Yang mana ini yang harus saya prioritaskan dulu? Kan saya nggak bisa tahu-tahu pulang dari pengajian mengerjakan salat sunnahnya Nabi. Harus bertahap kan? Yang mana yang harus saya kerjakan dulu? Nomor 1, ar-raka'at allati waradat qabla al-maktubat wa ba'daha wa syuratiha tughni an dzikriha. Nomor 1 adalah sholat sunnah yang diriwayatkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dan setelah sholat fardu. Namanya sholat sunnah muakkad. Qobliyah, ba'diyah. Nomor 1 itu dulu. Jangan pernah ditinggalkan. Nah, apa itu? Salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, waktunya itu. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, apa itu salat sunnah qobliyah dan apa itu ba'diyah? Di sini tidak dijelaskan, tapi nanti akan saya jelaskan sedikit. Kemudian setelah itu salat sunnah apa lagi? Nah, ini menjadi yang harus menjadi wirid kita dalam keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hudur, khusyuk di dalam salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita ini mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarna bi'annana bitarna wa أننا أسرفنا على لفظ وأسرفنا فتب علينا توبة تكسي